Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak. Saya guru PAI di SDS Jubilee School Sunter, Jakarta Utara. Dan juga saya seorang mahasiswa PPG Batch 4 di LPTK Win Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 42500175506. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, akan melaksanakan praktek pembelajaran di Jubilee School untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan tema Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Good morning. How are you today? Good. Have you eat your breakfast this morning? Are you feeling excited? Yes! Okay. We're going to start our class by prayer. Arsi will lead the prayer. Arsi, come. What is it? Put your hands like the doa position. Okay, we're going to start off this. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okay, thank you so much, Arsi. Okay, the next one, before we start our class, I need to check your attendance. So I'm going to call your name. When I mention your name, you can say present atau hadir in bahasa oke, in English oke. Okay, Atika, Naya, Ricky, Sonia, Adel, Arsi, Nesha, Orlin, Rainan, Arya, Aileen, Fatih, Shimuye. Okay, very good. 100% come. Yeah. Today, before we start our class, besides we're going to read our Quran, but before reading the Quran, we're going to do the ice breaking. Ice breaking is different. I made my own ice breaking. When I say one, it means basketball. Kalau one, berarti nomor satu apa? Basketball. Kalau I bilang number two, football. Kalau I bilang number three, badminton. Kalau I bilang number four, volleyball. Number one tadi apa? Basketball. Number two, football. Number three, badminton. Number four, volley. Kalau I say number one kan football, basketball. Berarti kalau I say number one itu begini, shoot. Kalau number one begini. Kalau number two tadi I bilang football, football sundul. Jadi kalau number one shoot, kalau number two sundul. Number three badminton. Berarti kalau I bilang number one smash, smash pakai raket. Number one shoot, number two sundul, number three smash. Kalau number four volley. Kalau volley begini tangannya. Okay, start ya. And then every time you finish the movement, you go to clap your hands. Okay, according to the number. So number one, number two, number three, number four. Okay, let's start. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang random. 2. Tunggu dulu. 1. 4. 4 apa? Oke, sekarang cepat ya. 3.
Oke, dah. Jadi supaya badan you enak. Oke, next. We will read the Quran. Who want to read? The one that going to read Orlin ya. We going to read surat Al-Ma'un. Kamu sudah hafal belum Al-Ma'un? Apa? Ar-ra'aital Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Very good. Very good, Aileen. Okay, that is surat Al-Ma'un. Hafalan surat religion. Saya udah cek, ternyata hafalannya di surat Al-Ma'un. Tapi ada beberapa yang udah pas, udah sampai surat Al-Bayyinah, Al-Qadar, udah pas kan. Jadi urutannya tuh Anas. Hafal Anas, Al-Falaq, hafal Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Ma'un. Terus naik, jadi mundur dari paling bawah kan. Kalau hafalan juz amma, juz 30 biasanya dari bawah. Tapi kalau udah hafal juz 30, mau hafalan semua satu Al-Quran, masuk ke surat Al-Baqarah. Dan, udah ya? Oke, sekarang sebelum kita kerjain latihan, nanti ada latihan, kita belajar untuk topik yang bab 5, hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. I want to read here. You want to read? Okay, wait. Senang dulu. Oh, ya. Oke, ini dia. Topiknya bab 5, hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tadi kan orang udah baca. Sekarang gantian nggak apa-apa yang lain. Sonya, coba baca Sonya. Dalam kamus, this one means, oh you mau ke toilet? Jadi sekarang mau ke toilet, kirain mau baca. Siapa nih yang mau baca? Kayaknya yang ketawa-ketawa aja nih. Arya baca Arya. Dalam kamus besar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Ya, saya kasih analogi, saya kasih gambar ya. Misalnya, you tinggal di rumah you yang sekarang ya kan. Tiba-tiba tetangga you jahat sama you. Tetangga you suka iseng, suka jahatin you. Kadang-kadang tembok you suka dicor-coret. You kesel sama tetangga you. You ajak ngomong tetangga you, Pak, Bu, nggak boleh. Kita kalau tetangga nggak boleh jahat begini. Dia tetap aja. Besokannya tetap dia ganggu, pagar you diganggu, tembok rumah you diganggu, pohonan tanaman depan rumah you diganggu. Lama-lama kesel you. Akhirnya papa mamanya bilang, udah kita hijrah aja, kita pindah. Hijrah itu artinya pindah. Pindah, kalau di sini nanti kisah Nabi Muhammad. Tapi setelah diganggu-ganggu, akhirnya yuk pindah. Yuk pindah itu buat menghindar tetangga yang jahat, berharap nanti di rumah ayah baru mudah-mudahan ketemu tetangga yang baik. Jangan dari sini tetangga jangan banget. Waktu yuk pindah itu ada harapan di hati you. Tapi you masih tanda tanya tuh, masih question mark di otaknya. Tapi kalau tetangga jangan juga kayak di sini gimana ya? Tapi kalau tempatnya nggak enak gimana ya? Berarti you ada harapan, tapi you belum tahu ini nanti lebih baik atau lebih buruk. Ini nanti jangan-jangan sama aja tetangganya jahat juga. Jadi hijrah itu artinya pindah. Kalau di sini Nabi Muhammad itu pindah bersama sebagian pengikutnya dari Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy itu menekan jahat sama Nabi Muhammad dan kelompoknya. Akhirnya harus pindah. Nah ini, apa sih sebabnya hijrah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hijrah itu karena 4. Yang pertama, turun perintah dari Allah. Jadi Allah kasih tahu Nabi Muhammad, kamu pindah, hijrah. Yang kedua,
tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Allah menyuruh Nabi Muhammad pindah karena memang terlalu ditekan. Yang ketiga, jaminan keamanan dari penduduk kota Madinah. Nah, jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Penduduk Madinah bilang, Nabi Muhammad, kalau kamu pindah ke sini kamu aman. Kayak tadi, kita diganggu sama tetangga. Kita mau pindah. Pas kita mau pindah dari Sunter ke Kelapa Gading misalnya. Orang yang di Kelapa Gading udah kasih udah WhatsApp, Pak, Bapak pindah sini aja, nanti kita baik. Kita nggak jahat kayak tetangga sebelumnya. Nah, orang di Madinah itu udah ngomong sama Nabi Muhammad, tapi bukan WhatsApp ya, belum ada WhatsApp waktu itu. Kirim surat, kirim orang dan mereka bilang, Nabi Muhammad kamu pindah ke Madinah. Gak bakalan ada yang ganggu, gak bakalan ada yang jahat sama kamu. Sama kita mau pindah rumah, udah dikasih tahu, kamu pindah ke kompleks ini. Kita nggak jahat, kita nggak bakalan ganggu. Udah ada jaminan keamanan. Yang berikutnya permintaan dari penduduk Madinah. Bukan cuma dijamin, tapi mereka minta, ayo kapan pindah? Ayo pindah yuk, pindah sekarang. Diminta sama orang Madinah, dijamin keamanannya, terus di Mekah itu terlalu ditekan, terlalu dijahatin, dan juga akhirnya ada perintah dari Allah. Maka Nabi Muhammad SAW akhirnya pindah. Oke, perjalanannya kafir Quraisy menyusun rencana. Mereka menyusun rencana kemarin yang saya bilang, mereka mau membunuh Nabi Muhammad waktu lagi tidur. Tapi akhirnya Nabi Muhammad meminta Sayyidina Ali tidur di kasurnya. Nabi Muhammad pergi keluar, akhirnya selamat dan melakukan hijrah. Waktu Nabi Muhammad berangkat hijrah, banyak orang Mekah pengikutnya Nabi Muhammad itu udah pergi duluan. Udah berangkat. Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar itu termasuk rombongan yang terakhir. Karena melihat pengikutnya udah aman, Nabi Muhammad baru berangkat. Nanti yang paling terakhir Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali emang jagoan, nggak ada yang berani ganggu, nggak ada yang berani ngisengin. Dia ini memang jawara, jadi aman kalau Sayyidina Ali. Jadi perjalanannya itu kafir Quraisy menyusun rencana, kemudian Nabi Muhammad SAW menyusun rencana hijrah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di dua tur perjalanan menuju Madinah sampai di Madinah. Selain kisah tentang Sayyidina Ali yang tidur di kasurnya Nabi, ada juga kisah Nabi Muhammad itu ngumpet di dalam gua sama Sayyidina Abu Bakar. Ceritanya panjang, cuma saya bikin singkat aja. Waktu lagi perjalanan, kafir Quraisy Mekah bersembunyi. Akhirnya Nabi Muhammad diberikan wahyu suruh masuk ke dalam gua, ngumpet di dalam gua. Akhirnya Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua. Nah, di dalam cerita itu yang sering didengar cerita laba-laba itu bikin sarangnya di depan pintu gua. Laba-laba itu bikin sarang, sama ada burung bikin sarang burung. Setelah Nabi Muhammad SAW masuk, sama Sayyidina Abu Bakar masuk, kafir Quraisy kan lagi mencari. Allah memerintahkan pasukannya yaitu laba-laba dan burung. Jadi semua ciptaan Allah itu ada beberapa yang memang pasukan Allah, yang memang didesain sama Allah buat jalur cerita yang udah Allah bikin narasi. Akhirnya laba-laba itu pas Nabi Muhammad masuk langsung dia bikin serut, dia bikin jaring, dia bikin sarang burung. Ada sarang burung juga, burung di dalam sarang. Pas si tracker ini yang nyari jejak ini berhasil, nemuin jejak Nabi Muhammad, dia berhenti di depan pintu gua. Dia bilang, jejaknya cuma sampai sini nih, depan pintu gua. Di depan ada gua. Berarti semuanya udah Nabi Muhammad di dalam ini. Karena jejaknya udah gak ketemu lagi. Masa terbang tiba-tiba terbang kan gak mungkin. Pasti dia masuk dalam gua. Pas mau masuk gua, tar dulu. Di pintu gua ada sarang laba-laba. Dilihat sarang laba-labanya nggak rusak, sarang laba-labanya nggak mungkin di dalam lah. Kalau misalnya di dalam, pasti sarang laba-labanya rusak. Gimana masuknya semua? Karena sarang laba-labanya itu full, penuh. Pintu gua itu ditutup sama sarang laba-laba. Karena sarang laba-laba itu disuruh sama Allah untuk membuatnya. Akhirnya mereka bilang, udah deh nggak usah masuk deh. Siapa tahu di dalam nanti ada ular, ada binatang lah. Akhirnya kita malah celaka nanti. Udah nggak mungkin di dalam Nabi Muhammad karena ini ada sarang laba-laba, ada sarang burung. Padahal Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar ada di dalam. Tapi karena bantuan Allah, akhirnya mereka lolos. Nah itu salah satu cerita di Gua Sur. Ya, kemudian inti dari pelajaran hijrah itu kita harus rela berkorban, teguh pendirian, percaya diri, sikap tanggung jawab. Jadi rela berkorban, waktu kita pindah kan kita ninggalin harta, ninggalin rumah, ninggalin teman, ninggalin tempat. Itu rela berkorban demi agama Allah. Teguh pendirian, percaya diri. Lu kalau udah ngikutin aturan Allah, percaya diri, Allah pasti bantu. Kayak tadi, mestinya ketangkep sama pasukan, tapi karena Allah bantu, dia tetap percaya diri, dia tetap tegar, dia tetap komitmen, akhirnya dibantu dengan laba-laba yang membuat sarang. Jadi jangan setengah-setengah.
Mau sholat enggak, puasa enggak setengah-setengah. Kita harus teguh pendirian, percaya diri, dan tanggung jawab. Hikmahnya kaum muslim selamat, bertambahnya kecintaan kaum muslim kepada Islam, terjadinya persaudaraan baru, kemudian semakin kuatnya persaudaraan kaum muslim. Dan kita lihat video itu tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Setelah itu kita kerja latihan, terus nanti ada game sedikit ya. Suaranya membawa itu dari sana. Jadi perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kisah yang pertama cerita tentang Sayyidina Ali itu di kasusnya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya beliau berhasil selimutnya warna hijau. Selimut yang biasa Nabi Muhammad pakai waktu itu warna itu dipakai oleh Sayyidina Ali supaya musuhnya dari hijrah. Kalau Nabi Muhammad yang mencuri, karena selimutnya itu Nabi Muhammad selalu pakai itu. Tapi ternyata yang dalam itu Nabi Muhammad pakai itu. Sekarang coba dikerjain latihannya. Latihannya itu dikerjain per grup. Kalau girlsnya satu grup tiga students. Mejanya boleh digabungin. 3 by 3. Oke, you can see to your group. Mungkin soalnya sama sini. Digabungin aja mejanya. Kalau di circle boleh. Itu skip aja. Iya boleh. Yang dijawab itu yang puzzle, yang track dari masjid. Yang ini sama yang ABCD. Yang ABCD nomor 5 skip aja. Nomor 5 skip. Yang itu kerjain yang bis. Oh yang bis. Kalau yang ini kan, ini nggak tahu. Oh, itu skip. Ini skip. Yang ada gambar skip. Yang itu kerjain. Yang ABCD kerjain. Jangan skip dapat. Di akhir pembelajaran
selain kita mendapatkan hikmah dari kisah Nabi Muhammad SAW, kita juga coba apply di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika mau sholat, ketika mau puasa, ketika mau sedekah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammad